Oke, selamat datang dalam video pembelajaran tentang basis data. Bersama saya Muhammad Ernawan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 2D4 AITA. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem basis data. Basis data, apa sih yang dimaksud dengan basis data? Basis data ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah basis, yang berarti markas atau gudang, kemudian tempat bersarang atau berkumpul. Kemudian kata yang kedua adalah data. Data ini merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, kemudian barang, hewan, peristiwa, konsep, dan sebagainya. Yang ini akan direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara. Sehingga basis data ini dapat diartikan sebagai himpunan kelompok data yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Jadi tujuannya di sini ada beberapa tujuan dengan adanya basis data. Yang pertama adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Jika kita menggunakan pengoleksian data secara manual, maka kita membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk mencari suatu data dari kumpulan data-data yang sangat banyak. Sedangkan jika kita menggunakan basis data, maka kita hanya membutuhkan query untuk mencarinya. Kemudian yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Nah, semakin dengan adanya basis data ini, kita hanya membutuhkan tempat yang kecil untuk menyimpan data yang besar dibandingkan dengan jika kita menyimpannya secara manual. Kemudian yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Redundansi data adalah data yang berulang-ulang. Ini sangat buruk dalam suatu database. Oleh karena itu, dengan adanya database ini, maka dia akan mengurangi atau menghilangkan. Kemudian yang keempat, keakuratan. Yang kelima ini ketersediaan. Kemudian yang keenam, kelengkapan. Ketujuh, keamanan. Dan terakhir ini kebersamaan pemakaian, sehingga nanti beberapa user dapat mengakses basis data. Siapa yang dapat menggunakan basis data atau yang biasanya menggunakan basis data? Banyak yang dapat menggunakan basis data ini, di antaranya kepegawaian, kemudian pergudangan, lalu ada akuntansi, observasi, customer service, dan sebagainya. Sistem basis data, apa sih sistem basis data itu? Sistem basis data itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan berbagai user atau program lain dapat mengakses atau memanipulasi tersebut. Jadi ini merupakan sistem dari database yang saling berhubungan yang akan menghasilkan suatu sistem yang lebih kompleks. Kemudian beberapa contoh dari DBMS. DBMS ini adalah suatu tool yang digunakan untuk memanage database. Kita dapat
mengedit, memanipulasi, membuat dan sebagainya dengan DVMS ini. Di antaranya yang terkenal adalah Device, kemudian Fox Pro, Ingress, Microsoft Access, Oracle yang baru-baru ini sangat terkenal dengan SQL Server, DB2, MySQL. Komponen dari sistem basis data. Yang pertama ini adalah perangkat keras. Jelas perangkat keras ini akan menyimpan data yang kita simpan nantinya. Kemudian sistem operasi ini akan menghubungkan antara user, aplikasi dengan basis datanya. Kemudian basis data itu sendiri, lalu DBMS seperti yang saya bilang tadi merupakan tool digunakan untuk memanage database, kemudian user, dan terakhir adalah aplikasi perangkat lunak yang lain. Pada sistem basis data ada 3 level abstraksi data. Apa saja? Yang pertama adalah level fisik. Physical level ini adalah level terendah dalam abstraksi data, yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya data tersebut disimpan. Jadi user di sini hanya melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Nah, kemudian level yang kedua ini adalah level konseptual. Konseptual level ini menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database, serta hubungannya atau relationship-nya dengan data lainnya. Ini berisi struktur logika database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Kemudian untuk level yang ketiga, ya level pandangan atau view levelnya. Nah, ini merupakan level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan sebagian dari data, karena tidak semua user membutuhkan level view ini. Kemudian bahasa apa yang digunakan oleh basis data? Di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu DDL dan DML. DDL adalah Data Definition Language yang digunakan untuk membuat tabel, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur, dan sebagainya. Ini merupakan hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu kamus data. Kemudian DML, yaitu Data Manipulation Language, ini digunakan untuk memanipulasi. Jadi yang untuk DDL ini untuk membuat, mengindeks, mengubah tabel yang merupakan fungsi dasar. Kemudian yang manipulation ini, DML ini, kita suatu bahasa untuk memanipulasi data. DML ini mencakup pemanggilan data yang tersimpan, kemudian penyisipan atau insert, penghapus data atau delete, kemudian mengupdate data. Nah, untuk DML terdapat dua jenis. Yang pertama itu prosedural, yang menghendaki user untuk menspesifikasikan data yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contohnya bahasa C atau C++. Lalu non-prosedural. Untuk non-prosedural ini menghendaki user untuk menspesifikasikan data yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh SQL. Oke, demikian dari
video pembelajaran pertama ini tentang sistem basis data. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, dan terima kasih. Semoga bermanfaat.